Perkenalkan, nama saya Ivoni Nantara Lemakun, NIM 2021 06 000 521, mahasiswi program studi kebidanan, program sarjana terapan kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang resusitasi pada bayi baru lahir. Resusitasi bayi adalah prosedur pertolongan dalam menyelamatkan bayi yang kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen. Resusitasi bayi dilakukan ketika bayi mengalami gejala gangguan pernapasan, mulai dari sesak napas hingga henti napas. Kapan resusitasi bayi diperlukan? Resusitasi dilakukan pada bayi yang baru lahir, terutama ketika melihat bayi sulit bernapas atau tidak bernapas setelah tali pusarnya dipotong. Langkah-langkah resusitasi bayi baru lahir. Yang pertama, persiapan sebelum tindakan, yaitu persetujuan tindakan medis. Yang kedua, persiapan alat sebelum tindakan. Tempat resusitasi datar, rata, cukup keras, bersih, kering, dan hangat. 3 lembar handuk atau kain bersih dan kering dan hangat untuk mengeringkan bayi, menyelimuti tubuh dan kepala bayi, ganjal bahu. Ketiga, alat penghisap lendir, deli. 4 alat ventilasi, yaitu balon dan sungkup dengan katup pelepas. Dan yang terakhir, lampu 60 watt dengan jarak sekitar 60 cm dari bayi. Persiapan penolong. Yang pertama, pastikan penolong sudah mencuci tangan. Yang kedua, pakai sarung tangan DTT atau steril sebelum melakukan tindakan. Dan persiapan lingkungan, yaitu tutup pintu dan jendela, atur suhu ruang tetap hangat. Tindakan resusitasi. Yang pertama, penilaian sebelum dan sesudah bayi lahir. Sebelum bayi lahir, lakukan penilaian. Apakah kehamilan cukup bulan? Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium atau warna kehijauan? Segera setelah bayi lahir, jika bayi cukup bulan, sambil menempatkan bayi di atas perut ibu, lakukan penilaian selintas. Apakah bayi menangis atau bernafas menggap-menggap? Apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif? Letakkan bayi di tempat resusitasi. Posisikan kepala bayi pada posisi menghidu, yaitu kepala sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu. Bersihkan jalan nafas dengan menghisap lendir di mulut sedalam 5 cm, kemudian hidung. Keringkan bayi dengan sedikit tekanan, menggosok di muka, dada dan perut, serta punggung bayi dengan rangsangan taktil. Ganti kain yang sudah basah dengan kain bersih dan kering. Selimuti bayi dengan kain kering, bagian wajah dan dada terbuka. Reposisi kepala bayi. Pasang sungkup melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Perhatikan perlengkapan sungkup pada wajah bayi. Remas balon 2 kali dengan tekanan 30 cm untuk mengalirkan udara ke jalan nafas. Lakukan penilaian. Yang pertama, lakukan penilaian hasil ventilasi, buat keputusan dan lakukan tindakan. Jika bayi bernafas normal atau menangis, hentikan ventilasi, kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi menggap-menggap atau tidak bernapas, lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi menggap-menggap atau tidak bernapas, lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dan lakukan penilaian ulang. Jika bayi menggap-menggap atau tidak bernapas, resusitasi telah dilakukan lebih dari 2 menit. Nilai denyut jantung, siapkan rujukan, lanjutkan ventilasi. Pada penilaian ulang hasil ventilasi berikutnya, selain nafas, lakukan juga penilaian denyut jantung.
Jika bayi tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilanjutkan, tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tetap tidak bernapas dan denyut jantung tetap tidak ada, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Tindakan pasca resusitasi yang pertama, jika resusitasi berhasil, lakukan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K, pencegahan infeksi yaitu salep mata atau tetes mata, antibiotika, dan imunisasi hepatitis B. Dan pemeriksaan fisik, dan yang terakhir pencatatan dan pelaporan. Jika perlu rujukan, lakukan konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga. Lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pembuatan surat rujukan, pencatatan dan laporan. Jika saat dirujuk keadaan bayi membaik dan tidak perlu resusitasi, berikan vitamin K1 serta salep atau tetes mata antibiotika dan susui bayi jika tidak ada kontraindikasi. Jika resusitasi tidak berhasil, lakukan konseling pada ibu dan keluarga, petunjuk perawatan payudara, pencatatan dan pelaporan. Lakukan pencegahan infeksi pada seluruh peralatan resusitasi yang digunakan. Dekontaminasi, pencucian, dan DTT terhadap tabung dan sungkup serta alat pengisap dan sarung tangan yang dipakai ulang. Dekontaminasi dan pencucian meja resusitasi, kain dan selimut. Dekontaminasi bahan dan alat habis pakai sebelum dibuang ke tempat aman.